awal katakanlah beliau menjadi apa sih? Pengacara kuasa hukum. Bilangnya seperti apa saya? Abang? Mungkin abang Bisa Dia bisa wakilin ya, karena memang ini berat buat Karena, itu ya. mohon maaf bang, sudah saya ceritakan semua beserta bukti-buktinya. Saya ada rekaman, chat dan lain-lain. Apa? Terima kasih rekan-rekan media ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang memang masih belum bisa kita jawab ya kemarin itu secara langsung, hari ini kita akan berusaha untuk menyampaikan. Semoga ya apa yang kita sampaikan ini kan bisa ya bermanfaat khususnya buat rekan-rekan media ya. Jadi pertanyaannya alasan kenapa klien kami Iklim Hakim itu sampai mengundurkan diri atau mencabut hubungan kuasa antara klien kami Iklim Hakim dengan kuasa hukum yang lama. Kalau kemarin kan kita jawabnya memang masalah karena memang posisi sama-sama sebagai pihak terlapor. Tapi ada hal yang memang yang sangat-sangat kita bilang itu sangat sensitif kalau kemudian kemarin itu kita bukakan. Tapi hari ini ya dengan kata bismillah ya kita akan sampaikan supaya tidak ada pertanyaan-pertanyaan lagi kepada Iklim Hakim, begitu juga kepada kami sebagai tim kuasa hukum yang baru. Alasan yang mendasar adalah itu karena faktor pertama Iklim Hakim merasa tidak nyaman, kemudian yang kedua tertekan karena memang meskipun memang kalau dilihat bahwa ada istilahnya niat baiknya dengan bahasa niat baik ya, jadi untuk menggauli Iklimah secara halal ya dalam konteks itu. Nah maksudnya bahwa tim kuasa hukum, bukan tim kuasa hukum, maksudnya kuasa hukum yang lama lebih pada melihat masalah ini sebagai ajang untuk mendekati Iklimah secara pribadi. Nah terbukti memang bahwa beberapa diskusi baik langsung maupun telepon gitu kan, ada keinginan baik, niat yang tulus, niat yang mulia ingin mengajak Iklimah ini untuk menjadi istrinya yang ke-8 ya. Ya kalau memang media viral kemarin kan ada punya istri yang 7, berarti giliran Iklimah itu untuk yang ke-8. Ya niat baik itu karena memang masalah Iklimah ini kan fokus pada masalah hukum yang dihadapi, ya tentu niat dan ajakan itu ya ditolak ya secara tegas oleh Iklimah itu sendiri. Karena memang fokus perhatiannya itu adalah menyelesaikan masalah. Jadi bukan untuk yang menerima niat baiknya itu untuk diajak menjadi istri yang ke-8. Jadi jujur saja Iklim Hakim melalui saya sampaikan salah satu alasannya kenapa ada goresan-goresan di tangannya itu, bahkan di lehernya itu sampai mau bunuh diri gitu kan, itu karena memang dia tertekan. Setiap masalah hukum yang mau didiskusikan selalu ujung-ujungnya itu diajak untuk menikah, diajak untuk dijadikan sebagai istri yang ke-8. Jadi itu alasan yang sebenarnya di samping alasan bahwa Iklim Hakim dan kuasa hukumnya yang lama itu duduk sebagai pihak terlapor 1 dan pihak terlapor 2 dalam kasus pencemaran nama baik di Barreskrim Mabes Polri. Mungkin ya seperti itu singkatnya, lebih dan kurangnya kita jawab kita elaborasikan dari pertanyaan-pertanyaan disampaikan oleh teman-teman media. Bang, Terima kasih. berarti Tahu berapa kali mengajukan diajak untuk menikah? Diajak. Oke, bisa dibilang sangat sering, cukup sering karena hampir setiap hari beliau telepon. Kadang juga aku ada di kondisi di mana benar-benar aku nggak bisa angkat teleponnya sama sekali. Itu beliau sampaikan melalui manajer saya. Dan manajer saya yang menyaksikan, benar-benar menyaksikan langsung karena setiap hari beliau ada di samping saya, bagaimana saya tertekan pada saat itu, bagaimana keadaan saya saat itu, sedepresi apa, stres apa pada saat itu. Sempat menolak juga ya, maksudnya
bukan sempat Ajakan. menolak, tapi Menolak. benar-benar aku di situ tegas mengatakan bahwa tidak bisa. Kak, ada iming-iming nggak sih waktu dia mengajak itu? Terus juga Kak Kim sendiri seperti apa sih rasa tidak nyamannya dengan ajakan yang berulang-ulang gitu? Karena kan yang pernah kita tahu sempat di kalangan artis juga pernah menjadi istrinya juga dapat mahar 1 M. Apakah Kim juga ditawari itu atau diiming-iming? Iming-imingnya seperti itu atau Iya, gimana? iya. Jadi memang posisi Kim di saat sudah menandatangani surat kuasa untuk menyelesaikan masalah yang pertama itu memang dalam posisi yang sangat tertekan luar biasa sekali. Jadi kalau dibilang maju mundur itu semua serba salah. Ya, maju ya kena juga. Mundur apalagi. Tapi alhamdulillah gitu kan Kim ya dapat wangsit dari ilahi gitu kan sehingga dia bisa keluar ini dari kandang singa dan mudah-mudahan tidak masuk lagi ke kandang buaya ya. Karena gue abang. Ya, jadi iya karena memang iming-iming awalnya itu Kim ini memang didampingi proses hukumnya ya, kemudian tanpa mengeluarkan biaya apapun. Yang penting gitu kan, satu Kim mau jadi istri. yang berapa? Istri yang ke-8. Tapi itu tidak disampaikan sebelum tanda tangan ya? Setelah tanda tangan, setelah tanda Tapi tangan. sesudah. Setelah tanda tangan itu baru beliau utarakan kepada saya dan saya juga merasa kayak kok gini ya. Nggak nyaman banget nggak sih Kak dengan tiba-tiba dia langsung ngajak gitu? Dan itu pun kondisinya Iya perlahan-lahan, nah, jadi tanda tangan. pendekatannya sangat smooth sekali gitu kan. Nah, iya, maksudnya awal-awal kan. Kalau dia langsung itu to the point kan pasti kamu itu kan akan ini kan, Kaget. ya, kaget dan langsung apa namanya ya menolak gitu kan, shock dan. Tapi ini kan ya perlahan-lahan gitu kan. Kemudian ya di perjalanan kemudian dia sampaikan itu secara langsung, baik melalui dia sendiri ya maupun dengan melalui orang lain. Nah, itu yang membuat Kim itu merasa sangat tertekan sekali dan terkejut sampai bahkan dalam bahasa via telepon itu Kim sendiri pun saya nyampaikan kalau abang terus seperti ini saya bisa-bisa itu bunuh diri. Nah, jawabannya kenapa ada tangan yang tergores, leher yang tergores gitu kan. Maksa kali ya Kim? Iya, karena posisi memang buah si malakama, maju kena, mundur kena. Dari awal kan udah di frame. Ketika tanda tangan kuasa selesai, kemudian di frame bahwa Kim ini kan adalah korban dari pelecehan kan. Ya, ketika Kim mau mundur pun gitu kan, jadi serba salah. Ini kan tidak hanya menyangkut proses hukum, tapi menyangkut image yang muncul di publik. Iya, memang di satu sisi depan kamera dengan lantang dia itu menyerang pihak sana, pihak kubu Kelapa Gading. Nah, di satu sisi di belakang kamera dia berusaha untuk mendapatkan hati Iklimah dengan komitmen bahwa tidak perlu bayar dan sebagainya macam kan, cukup kamu ikhlas menjadi istri yang ke-8 ya, kira-kira bahasa seperti itulah. Jadi semua urusan itu selesai dan saya bukan orang bego yang mau mempertaruhkan segalanya tanpa ya memperhitungkan sesuatu seperti itu bahasanya ya. Artinya ketika beliau mau melakukan itu semua pasti ada poin yang didapat, bukan materi ya, tapi love ya, jadi kasih sayang. Tapi ini dalam ya cinta, dalam artian Kim ini ingin dijadikan sebagai istri yang ke-8 ya. Ya kalau memang betul yang viral itu kan udah punya istri sampai 7 orang ya, berarti ini ya ke-8. Mau Ya. bicara ya? Mungkin kemarin aku sempat ada mengutarakan kalau aku sempat mengurung diri, menyendiri gitu. Sekarang udah bisa aku utarakan akhirnya gitu. Salah satu alasan aku kenapa aku mengurung diri lebih private pada saat itu, ya inilah salah satunya gitu. Aku berpikir dengan waktu yang cukup lama mempertimbangkan, karena ya seperti yang abang sampaikan, maju kena mundur kena gitu, sehingga benar-benar harus gimana caranya bergelut sama perasaan dan pikiran sendiri untuk ambil langkah yang tepat. Dan alhamdulillah Tuhan tuntun aku sampai pada akhirnya ketemu sama abang, sama teman-teman yang lain, dan aku dapat mengambil keputusan yang menurut aku saat ini tepat. Tapi Kemarin kan sempat kayak
dengan janji apa sih, rayuan apa sih dari sosok Tuhan untuk merayu Kim supaya menjadi seorang istri yang lapang? Iya, kalau bahasanya gini ya. Sebenarnya bahasa laki-laki kayaknya hampir sama semua ya. Rata-rata menawarkan seperti uang bulanan, fasilitas yang didapat, gitu kan. Betul ya. Iya, dan Memang kayak gitu rata-rata. ya memang nggak mudah ya menjadi wanita yang cantik gitu. Posisinya serba salah. Ya. Ya, jadi persoalan awal itu muncul juga kan, kenapa kemudian menjadi masalah ini kan ada asmara yang memang belum sampai kan gitu. Begitu juga itu dengan yang kedua gitu kan, mundur pun jadi kuasa itu karena tertekan, karena terus diajak, terus diiming-iming untuk menjadi istri yang ke-8 ya. Nah, kalau kita murni profesionalisme, tidak ada apa-apa ya. Jadi murni karena salih itu memang ini ada kasus hukum yang harus diselesaikan. Ya sebagai seorang lawyer sejatinya ya wajib secara hukum kan untuk mendampingi, menyelesaikan masalah. Jadi seperti itu. Berat memang buat Kim untuk hadapi masalah yang sebelum-sebelumnya.